Al-khamisu, kemudian rukun yang kelima, penjabaran rukun yang kelima tentang apa? Ar-ruku'u, yaitu ruku'. Wa aqalluhu, dan adapun paling sedikitnya ruku' lil qaimi, bagi orang yang mampu untuk berdiri, yang sholatnya dengan cara berdiri, adalah ayyan haniya qadra wusuli rahatai mu'tadilil khilqati rukbataihi yaqinan. Ayyan haniya, dengan cara apa? Dengan cara membungkuk. Inhina yanhani, qadra wusuli rahatai mu'tadilin al khilqati rukbataihi yaqinan, membungkukkan tubuhnya dengan seukuran sampainya dua telapak tangan orang yang sedang proporsional berdiri tersebut untuk membungkuk, yang secara alamiah, lahiriah, dari penciptaannya, dari awal lahir memang sempurna dia bisa melakukan bungkuk ruku' itu sampai menggenggam kedua lututnya. Nah, itu bagi orang yang proporsional pembentukan tubuhnya dari lahir, artinya tidak ada cacat fisik. Yakinan, secara yakin mampu melakukannya. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud dengan birrohati arrohah, telapak tangan, adalah batnul kaffi, telapak bagian dalam tangan nih ya. Kalau ini zahrul kaffi, punggung tangan, ini batnul kaffi, telapak tangan. Ukurannya, batasnya sampai pergelangan. Jadi yang sebut kafun itu epek-epek tuh batasnya sampai pergelangan. Yang bagi kaum wanita, ya, bagi kaum wanita batas aurat di tangannya itu sampai pergelangan tangan. Tapi jika khawatir dalam pergerakan sholat bagian lengan sedikit terbuka, maka afdolnya ditutup juga punggung tangannya gitu. Tapi telapak tangannya tidak ditutup, punggung tangannya saja. Jadi dipanjangin tuh mau kenanya itu. Khassatan, hanya yang dimaksud dengan rohah itu batnul kaffi khassatan, bagian telapak tangannya saja. Wala yaktafi biwusulil asabi, dan tidak mencukupi ruku' hanya dengan sebatas membuat sampai ujung-ujung jari sampai ke lutut. Hanya nempelin ujung-ujung jari ke lutut saja ketika ruku' itu tidak sampai, tidak mencukupi kewajiban ruku'. Allahu Akbar, cuma nempelin ujung-ujung jari saja ke lutut gitu. Artinya berdirinya, membungkuknya itu cuma begini. Begitu ya. Ketika membungkuk pada saat ruku' hanya cukup menempelkan jari-jari saja begitu. Allahu Akbar. Ini tidak mencukupi ruku'. Dan saya pernah melihat orang seperti itu. Mungkin nggak ngaji ya, kemungkinannya ada beberapa mungkin. Satu, mungkin nggak ngaji, atau mungkin boyo elara nyari cangkeng tah jika nama tipalitek ngangkat mesin sorangan, akhirnya dicengklak pada saat ruku begitu. Allahu Akbar. Jadi dua kemungkinan, satu tara ngaji fikih ya, tidak ngaji fikih dengan intens. Yang kedua, mungkin sakit bagian pinggangnya atau ekornya ada yang narik, ada ekor, berarti dia punya ekor, mungkin ketarik gitu. Itu tidak sah ya. Allahu Akbar. Yang benar rukuknya ya. Yang benar, yang betul rukuknya.
Wa akmaluhu arba'atu asya. Sedangkan sesempurna-sempurnanya ruku itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Al-awwalu, yang pertama, taswiyatu dhahrihi wa unuqihi wa ra'sihi bihaitsu tasiru kalauhin wahidin min nuhasin la wijaja fihi. Yang pertama yaitu meluruskan, taswiyah, meluruskan dhahrihi, atas punggungnya. Punggungnya diluruskan seperti papan, ya, tak seperti 90 derajat, sudut 90 derajat. Wa unuqihi, dan tengkuknya, tengkuk leher bagian belakang. Wa ra'sihi, dan kepalanya diluruskan tuh. Bihaitsu tasiru kalauhin wahidin, sekiranya menjadi bentuk seperti selembar atau lempengan, min nuhasin, seperti lempengan tembaga, ya, la wijaja fihi, yang tidak ada kebengkokan padanya. Jadi seperti lempengan kayu, papan, besi yang tidak bengkok, punggung, leher, tengkuk sampai ke kepala. Jadi mungkin bagian wajah, bagian mata memandang ke antara dua kaki, bagian mata memandang ke antara dua kaki. Kalau matanya memandang ke tempat sujud pasti akan ngedengak gitu kan, bagian kepalanya akan naik, akan mumbul. Maka supaya rata ketika ruku, bagian mata, wajah, matanya memperlihatkan bagian antara dua telapak kaki. Kemudian hal yang kedua, atsani nasbu rukbataihi, yaitu menegakkan kedua lututnya. Lututnya benar-benar panceng. Atsalitu, yang ketiganya, qabduhuma bikaffaihi, ia menggenggam kedua lututnya dengan dua telapak tangannya. Jadi lutut digenggam dengan dua telapak tangan, digenggam lututnya. Jadi bukan betis. Kadang sering melihat di masjid-masjid ketika kita sholat dalam perjalanan singgah di sebuah masjid, rukuknya menggenggam betis. Ya jangan, apalagi sampai menggenggam pergelangan kaki, nemen-nemen teuing sakalian we sirahna asupkeun kana selangkangan. Riweuh dah. Ya, kalau sampai seperti itu tidak benar caranya. Ya, cara yang benar, kita perlihatkan cara yang benar dulu. Cara yang benar ketika ruku. Seperti itu posisinya. Jadi si punggung, tengkuk dan ini sejajar, mata melihat ke antara dua telapak kaki. Dan posisi tubuh kita, beratnya tubuh kita ditopang ke tangan, disalurkan ke kaki ke dengkul. Ini ada stretching, stretching itu peregangan. Posisinya supaya menarik otot yang biasanya terlipat, ya. Dan ini diratakan. Posisinya rehat. Posisi tubuh kita rehat supaya benar-benar terjadi peregangan, stretching di situ. Itu untuk mengembalikan fungsi dari otot-otot bagian belakang. Otot punggung kita, otot besar, tulang yang mengapit tulang punggungnya juga supaya kembali ada kenormalan. Kemudian juga otot besar yang dari pinggul, paha ke kaki, itu supaya benar-benar kembali bagus. Jangan sampai terlalu
ke bawah sampai menggenggam betis ataupun pergelangan kaki. Mau akrobat apa? Ya. Ar-rabi'u yang keempatnya tafriqu asabi'ihi lil qiblati tafriqan wasatan, yaitu merenggangkan jari jemarinya dengan dihadapkan ke arah kiblat dengan perenggangan yang sedang, itu ya, merenggangkan, tidak berarti dirapatkan, tidak, tapi direnggangkan begitu, menghadapnya ke sana. Ya digenggamlah, digenggam. Ammal qaidu, adapun bagi orang yang sholatnya sambil duduk, fa aqalluhu, maka paling sedikitnya cara, fi haqqihi, paling minimnya bagi diri tersebut, bagi orang yang sholatnya duduk, muhadzatu jabhatihi amama rukbatihi. Contoh sholatnya dengan cara duduk, paling sedikitnya ruku adalah membuat saling berhadapan dengan lurus antara dahinya ke depan dua lututnya, kira-kira seukuran dua lututnya. Ketika duduk begini, rukunya kira-kira sejajar wajah kita dengan lutut, agak condong begitu ke depan, sejajar dengan lutut. Wa akmaluhu, sedangkan yang paling sempurna, muhadzatuha mahalla sujudihi min ghairi mumassatin, memposisikan bagi orang yang sholatnya duduk pada saat dia berposisi ruku, bagaimana memposisikan wajahnya seukuran sepadan dengan posisi tempat sujud, artinya wajahnya itu agak ke depan gini, tidak hanya sebatas seukuran dengkul pada saat duduk, tapi agak ke depan gitu, sedikit, agak condong ke depan sedikit, tapi tidak sampai nempel, ya, tidak sampai nempel. Wa illa, dan jika ia tidak menyentuh karena sujudan, wa illa, dan jika tidak karena sujudan la ruku'an, kalau sampai menempel maksudnya, ya, jika sampai menyentuh maka itu namanya sujud, bukan ruku, sampai ke bawah, sampai nyentuh ke tanah, ya itu mah namanya sujud. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, yajibu fir ruku'i alla yaqsida bihi ghairahu faqat, ketahuilah olehmu sesungguhnya dalam ruku', ya, wajib, yajibu wajib, fir ruku'i, di dalam ruku', apa, alla yaqsida bihi ghairahu faqat, tidak boleh bermaksud untuk selain ruku', jadi harus untuk ruku' saja. Jangan sampai pada saat ruku' tapi punya tujuan lain untuk ngambil ballpoint yang terjatuh. Ruku ya ruku, karena ballpoint terjatuh akhirnya tujuannya untuk mengambil ballpoint di bawah. Ruku-ruku saja. Kebetulan ada yang jatuh pas kesempatan, sudah diniatin tuh, pokoknya nanti pas ruku saya mau ngambil itu. Jangan, aji mumpung itu namanya, ya. Wa yusannu ay yaqula fihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan disunnahkan ketika ruku membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, wa aqalluhu marratun, dan paling sedikitnya satu kali saja, wal iqtisaru 'alaiha khilaful aula, sedangkan meringkas atau memendekkan bacaan dari subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kalau sampai diringkas dipendekkan lagi itu khilaful aula,
menyalahi hal yang lebih utama. Jadi yang lebih utama dibaca sempurna. Wa ya'til imamu bitsalathi, dan imam dapat membacanya 3 kali. Wa illam yarda al-ma'mumuna, walaupun makmum tidak rela sekalipun. Fa idza zada 'alaiha bighairi ridahum kuriha, jika imam membaca lebih dari 3 kali maka dan tanpa keriduan makmum, tahu si makmum ini enggak suka kalau imam membaca lebih daripada 3 kali, kelamaan, maka makruh bagi si imam. Wal akmalu minha khamsun ila 11, dan yang paling banyak, ya, paling sempurna dari jumlah pembacaan tersebut adalah 5 kali atau sampai 11 kali. Itu pun jika sholat sendiri. Jika sholat sendiri, karena kalau sholat menjadi imam dibanyakin begitu, itu kasihan makmum, ya, bukannya bijaksana, itu namanya makruh justru. Kalau sholat sendiri mau 11 kali boleh silakan. Tapi kakapalan suganta suku, ya. Sujud juga baca 11 kali, sampai kapalan tuh dahi, terserah. Paling juga nanti disebutnya bukan min atharis sujud, tapi min atharil karfet. Wa yazidu, dan dapat menambahkan siapa al-munfaridu, orang yang salatnya sendiri. Wa imamu qaumin mahsurina, dan bagi imam dari jamaah yang terbatas, artinya kalangan internal saja yang memang mereka semua senang sholat yang lama gitu, ya. Radina bitatwili, yang mereka semuanya makmumnya kalangan terbatas, internal, keluarga, pesantren lah contoh, yang ridho ketika sholatnya panjang begitu. Boleh ditambahkan dengan doa apa? Dengan doa ini, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Boleh ditambah dengan doa itu, kepanjangan lah, ya. Subhan rabbiyal azim 3 kali aja dianggap panjang karena bacanya tartil, karena kebiasaan makmumnya pengennya ngajak ngebut baik. Karena seringkali di tempatnya mungkin imamnya juga ngajarinnya ngebut, sholatnya pakai nos. Fal ityanu bitsalatsati fit tasbihi, maka adapun melakukan hal tersebut dengan 3 kali bacaan tasbih tersebut pada saat ruku, ma'ahadzat du'ai, ditambah dengan doa tadi, aula, itu sebetulnya lebih utama. Jadi 3 kali tasbih plus doa yang pendek tadi itu lebih utama, minaz ziyadati 'alaiha ma'adamihi, dibandingkan jika tanpa doa tapi bacaan tasbihnya jadi 11 kali. Nah, karena itu mungkin lebih lama. Jadi lebih baik 3 kali tasbih yang subhan rabbil azim wa bihamdih plus doa yang barusan, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Dibandingkan dengan subhan rabbil azim 11 kali, itu lebih baik yang pertama tadi. Apalagi jika dibacanya subhan rabbiyal azim 11 kali, 11 kalinya diucapkan subhan rabbiyal azim 11 kali gitu. Nanti pas sujud subhan rabbiyal a'la 11 kali gitu. Nah, itu malah batal sholatnya karena mengucapkan kata 11 kali gitu, ya. Wa fil masabihi, dan di dalam kitab Al-Masabih qala telah berkata siapa? Anasun, Sayyidina Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas, kebiasaan Rasulullah SAW yakthuru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Rasulullah juga kadang sering kali beliau di dalam ruku' dan sujudnya membaca doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh menggunakan doa itu juga.
Wa an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, terkadang juga Rasulullah di dalam ruku dan sujudnya mengucapkan subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Boleh menggunakan itu juga. Nah, rukun salat as-sadisu yang keenam yaitu at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam ruku'. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka sesi tanya jawab. Sebentar. Kagok. As-sadisu yang keenam, rukun salat yang keenam. At-tuma'ninatu adalah tuma'ninah fihi, di dalam ruku'. Ayat ruku'nya ini di dalam ruku', wala taqumu ziyadatul huwi, dan penambahan gerakan turun tidak dapat ya menggantikan maqamat tuma'ninati, atas kedudukan tuma'ninah. Jadi melamakan gerakan turun dari berdiri itu ketika tuma'ninah mau sujud, melama-lamakan turunnya, sedangkan tidak tuma'ninah. Sami Allahu liman hamidah. Ini ruku ya, mohon maaf. Ketika ruku, ketika ruku. Jadi dari berdiri menuju ke ruku dilama-lamain. Allahu Akbar. Tapi dia tidak berhenti pada saat ruku dengan tuma'ninah. Langsung Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tidak tuma'ninah, tidak diam sejenak seukuran subhanallah yang sempurna. Walaupun dilamakan turunnya dari berdiri menuju ruku, tidak mencukupi kedudukan tuma'ninah. Jadi tuma'ninah itu rehat, diam pasca bergerak, minimal seukuran subhanallah yang tartil sempurna. Wa aqalluha an tastaqirra a'dha'uhu raki'an bihaitsu yanfasilu raf'uhu an huwiyhi. Paling sedikitnya tuma'ninah di dalam ruku adalah menetapkan ya, an tastaqirra, menetapkan, mendiamkan, a'dha'uhu, bagian tubuhnya, anggota tubuhnya, organ-organ tubuhnya, raki'an, halnya dalam posisi ruku', bihaitsu yanfasilu raf'uhu an huwihi, sekiranya menjadi terpisah, terjedakkan antara pengangkatan tubuh untuk i'tidal dari turunnya untuk ruku'. As-sabi'u al-i'tidalu wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan, bebas.